Shalom, selamat pagi semuanya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama saya, Dr. Tuluk Marbun. Salam damai sejahtera dari keluarga saya bagi saudara-saudara semua yang ada di tanah air. Hari ini, pagi ini, saya akan melanjutkan jawaban pertanyaan bagaimana kita menafsir Alkitab dengan mudah. Apakah harus menggunakan logika? Jawaban ini sudah ada dalam video-video saya sebelumnya. Dan kali ini seperti yang saya janjikan kemarin, bagaimana kita menafsirkan kitab narasi. Kitab narasi salah satunya seperti Yunus, ya. Narasi itu berupa cerita. Nah, kalau kita mau menafsirkan kitab narasi, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan itu yaitu dengan menggunakan metode, saya sebut saja namanya ini metode apa ya? Yang pasti kita ada 3 hal yang harus kita perhatikan lah. Metodenya apa aja boleh lah. Metode menafsir sederhana tapi powerful, begitu boleh. Jadi kalau kita mau menafsir itu, kalau kitab narasi, maka kita perlu yang pertama yang perlu kita perhatikan kata yang sering diulang. Jadi kalau kita baca misalnya satu kitab, kata apa yang sering diulang di situ. Kalau kemarin itu misalnya dalam kitab Filipi akan sering kita temukan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Itu contohnya juga, ya kan? Diulang-ulang. Bahkan dalam kitab Filipi itu kemarin dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah, ya kan? Ini adalah kata yang diulang, dan ini sangat penting bagi kita untuk menafsirkan kitab narasi. Jadi kita harus cek dia berulang-ulang sampai kita temukan kata-kata yang diulang-ulang. Sekali lagi, kalau di dalam kitab narasi, kalau ada satu kata kunci atau satu frasa atau satu kalimat yang diulang berkali-kali, itu berarti penting. Artinya kita harus menaruh perhatian kepada kalimat atau kata kunci tersebut. Yang kedua yang saya sebut ini adalah tempo. Tempo ini adalah alur cerita itu, lambat atau tidaknya cerita itu, ya kan? Karena ada kadang-kadang kalau kita lihat misalnya contohnya nih, kita melihat, saya kasih contoh misalnya Injil Yohanes. Semua itu tentang Yesus itu sepertinya diceritakan singkat. Begitu sudah mulai masuk pada mulai malam Paskah itu, ceritanya diperlambat, ditambah lagi ceritanya. Ini yang dimaksud adalah tempo tadi, artinya ada memperlambat cerita. Nah, ketika cerita itu diperlambat, maka ini yang menjadi fokus kita. Artinya apa? Sebenarnya penulis pada saat itu supaya kita bisa masuk ke dalam cerita itu sebabnya sengaja diperlambat cerita itu. Nah, saudara, saya mau katakan yang ini perlu perhatian. Jadi seringkali orang-orang menyampaikan firman Tuhan, begitu di face ini ya sering terabaikan. Padahal sebenarnya ini sangat penting untuk kita sebagai pengkhotbah atau pengajar untuk membawa umat Tuhan pada situasi itu, ya. Situasi itu. Nah, ini memang butuh keahlian khusus untuk kita menceritakannya, tapi tentu keahlian dalam arti kita baca informasi, bukan berarti ngarang atau ngarol gidul, ya kan? Itu juga nggak benar. Nah, jadi saudara-saudara, sesudah kita dapat itu tempo, baru berbicara yang ketiga itu kunci teologi. Ya, teologinya apa sih di situ? Ya, ada teologi, pasti setiap kitab itu pasti ada teologi. Nah, saya sederhanakan, teologi yang saya maksud di sini adalah pengajaran tentang Tuhan. Apa yang dikatakan, apa yang diajarkan di dalam perikop atau di dalam cerita tersebut tentang Tuhan. Nah, itu sebabnya kalau teologi kan ada teologi biblika,
Ya memang ada teologi, banyak jenis-jenis teologi. Tetapi yang menurut saya di sini, kita nggak boleh langsung terlalu skeptik atau terlalu menolak langsung teologi, menganggap teologi itu sesat. Karena tidak, teologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang Tuhan. Selama kita berilmu tentang Tuhan, baik kita di dalam menjelaskan, baik kita di dalam menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan, itu sebenarnya berteologi juga. Ya, hanya saja mungkin sudut pandangnya beda. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kalau misalnya Anda tidak setuju dengan doktrin tertentu, Anda tidak langsung bisa bilang teologi itu sesat, nggak bisa. Karena pada faktanya ketika kita berbicara Alkitab, ketika kita menjelaskan Alkitab, kita pasti berbicara teologi. Oke? Jadi yang pertama tadi kata kunci, kemudian nanti pace atau tempo, kemudian nanti itu adalah kunci teologi. Teologi kunci di situ apa? Nah, kita praktekkan sekarang dari kitab Yunus. Nah, saya menganggap sekarang Bapak Ibu sudah membaca kitab Yunus. Nah, di dalam kitab Yunus itu setidaknya 2 kali diulang supaya perintah ini diulang dalam kitab Yunus. Ini menunjukkan bahwa perintah ini penting. Nah, Yunus, sekalipun Yunus dia mencoba lari, tetapi Tuhan tetap perintahkan pergi. Ya memang sangat unik saudara, kalau di perjanjian lama, itu sifatnya kan mengundang, mari datang. Memang dalam konteks Yunus, dia disuruh pergi supaya keselamatan itu sampai kepada bangsa asing, secara khusus saat itu adalah bangsa Niniwe atau bangsa Asyur. Nah, kalau kita hubungkan dengan perjanjian baru, ya kita juga disuruh pergi. Ya, jadi kita harus pergi memberitakan Injil. Ya, jadi kalau kita mengundang orang, mengundang-undang, ya itu mengundang beribadah. Tapi kalau kita mau melihat sebenarnya pertobatan jiwa-jiwa atau pembangunan rohani yang besar, artinya penuaian jiwa-jiwa, ya kita harus pergi. Sama seperti Yunus, dia pergi. Ini salah satu contoh dari kitab Yunus yang saya bagikan. Kemudian kalau kita perhatikan yang kedua, yaitu pace atau tempo. Nah, sebenarnya cerita Yunus ini agak menarik sekali kita pelajari. Tapi yang mau saya tekankan adalah salah satu tempo di sini. Begitu Yunus itu pergi ke kota itu, memberitakan Injil. Lalu kalau kita lihat kan setelah dia dimuntahkan, nanti saya bicara itu. Setelah dimuntahkan ikan, dia pergi kembali ke kota itu. Nah, kota itu luasnya beberapa hari perjalanan. Yunus itu pergi ke situ, lalu pergi di tengah kota itu, lalu dengan setengah hati, ya nanti saya jelaskan kenapa dia setengah hati. Dengan setengah hati atau orang dia mulai mikir, udahlah yang penting saya pergi. Lalu dia khotbah. Saya bilang khotbah itu hanya satu kalimat. Ini adalah khotbah terpendek sedunia. Dengar lagi, ini khotbah terpendek sedunia. Hanya satu kalimat, tapi menghasilkan 120.000 jiwa yang bertobat. Dia ngomong apa? Dalam 40 hari kota ini akan dihancurkan. Entah dia tulus apa tidak itu. Yang penting dia ngomong aja. Lalu dia pergi, ya dijelaskan dia pergi keluar kota, lalu dia mengamati kota itu. Nah, saudara, cerita ini diperlambat. Diperlambat karena apa? Dijelaskan. Ya orang-orang di kota itu mulai mendengar itu. Lalu meresponi. Ini kota kita akan dihancurkan 40 hari. Kota kita akan dihancurkan 40 hari. Lalu ini orang yang mendengar Yunus ini ngomong ke tetangganya. Mereka berpuasa. Lalu mereka menggunakan pakaian kabung. Lalu tetangganya tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Lalu dia bilang, kamu nggak tahu kalau kota kita akan dihancurkan 40 hari. Maka semua ini dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, sampai akhirnya terdengar oleh raja. Lalu raja membuat titah. Nah, titahnya ini luar biasa. Titahnya adalah bukan hanya orang yang berpuasa, bukan hanya orang yang memakaikan kain kabung, termasuk hewan-hewan.
Lalu mereka berpuasa. Dan yang menarik dari kata raja itu, kita puasa aja, siapa tahu Tuhan berbalik lalu mengurungkan murkanya terhadap kita. Dan kalau kita lihat di situ, endingnya adalah yang menarik dan luar biasa adalah Niniwe itu diselamatkan. Niniwe itu diselamatkan termasuk hewan-hewan. Nah, ini menurut saya sangat penting di sini, saudara. Tadi saya coba sedikit perlambat ceritanya sampai kepada pertobatan. Coba misalnya ke saudara-saudara, Yunus dia berteriak 40 hari kota ini akan dihancurkan. Oh, seluruh kota itu bertobat. Nah, kita nggak dapat feel-nya. Artinya apa? Ada saat itu, di perlambat ini ada satu kengerian saat itu, ada satu ketakutan pada saat itu bagi warga Niniwe. Karena apa? Kota mereka akan dihancurkan. Itu sebabnya ketika mereka mendengar itu, mereka respon. Mereka langsung segera menggunakan kain kabung. Mereka langsung berpuasa. Dan mereka tinggal nggak diam. Mereka ceritakan kepada tetangganya, sampai berita ini terdengar oleh raja. Dan luar biasanya, raja juga meresponinya. Saya yakin saudara, ketika cerita ini perlambat, kemudian saya ceritakan dengan model yang berbeda, saya percaya saudara bisa merasakan ada satu kengerian yang dirasakan oleh Niniwe pada saat itu. Kengerian itu apa? Kengerian akan murka Tuhan. Penulis maksudnya Yunus, kitab Yunus itu sengaja diperlambat saudara, supaya kita bisa merasakan kengerian yang sangat dahsyat kalau Tuhan itu murka. Coba kita lihat bagaimana Tuhan murka atas Sodom dan Gomora. Mengerikan sekali. Ada satu kengerian di situ. Kalau kita hubungkan dengan konteks sekarang saudara, ini bisa mengacu kepada kemurkaan kekekalan. Mengerikan. Itu sebabnya kita harus pergi. Memberitakan Injil. Nah, ini contoh bagaimana kita menggunakan pace. Saudara, saya juga terbawa emosi. Ada satu kengerian yang sangat dahsyat di situ. Itu sebabnya kota itu mau bertobat. Itu pun apa saudara? Sebenarnya mereka apa? Dalam tanda petik skeptis. Karena apa? Raja itu berkata, siapa tahu Tuhan kita memang adalah Tuhan yang panjang sabar. Itu nanti kita belajar itu nanti waktu kita bicara teologi, kunci teologi di dalam kitab Yunus. Jadi saudara, itu contohnya kita. Ada banyak sebenarnya face, tapi saya sengaja langsung bawa ke puncak ini biar kita bisa memahaminya. Oh ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah melakukan menonton bareng, dan saya sangat antusias. Nah, terima kasih juga buat GPD Palembang dan teman-teman lainnya yang sudah melakukan nonton bareng, dan juga yang sekarang masih memantau. Sekarang kita belajar kunci teologi di dalam kitab Yunus. Nah, teologi yang bisa kita pelajari yang pertama dalam kitab Yunus itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, kita mulai dari Yunus sendiri, ya kan? Yunus itu udah berusaha pergi, udah berusaha kabur. Kenapa? Karena bagi Yunus, Niniwe itu layak dihukum. Karena bangsa Asyur, saudara, itu menjajah bangsa Israel. Itu mengerikan sekali. Sebelumnya kan yang menjajah Babilonia. Jadi ketika Babilonia turun, Asyur naik. Kemudian pada saat itu bangsa Asyur ini sangat balas dendam. Mengerikan sekali, keji sekali kalau mereka itu menjajah. Maka ketika Yunus itu
disuruh oleh Tuhan, Yunus berat hatinya. Dia tidak mau. Secara manusia dia lebih suka itu kota Niniwe dihancurkan. Karena apa? Penjajahannya sangat kejam dan sangat keji. Jadi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus, Yunus secara manusiawi tidak bisa. Sulit dia terima itu. Allah yang dia kenal selama ini, Allah yang memilih bangsa Israel, yang hanya kasihnya kepada bangsa Israel, ternyata terbuka untuk bangsa asing. Terbuka untuk orang yang menjajah mereka. Itu sebabnya Yunus pergi. Jadi kalau kita berkata Yunus ini nabi yang tidak taat, saudara, kalau kita dalamin, masuk kepada face-nya tadi, supaya kita, temponya tadi, supaya kita bisa merasakan emosional yang dituangkan di situ, Yunus itu masih manusiawi. Itu sebabnya dia lari. Tapi karena Tuhan yang berdaulat memanggil dia, walaupun hatinya tidak tulus, pada akhirnya Tuhan tetap membuat Yunus pergi ke Niniwe. Dengan caranya Tuhan sendiri. Yaitu dia harus dilemparkan ke dalam air. Air sih maksudnya, ke lautan. Dan dia ditelan oleh ikan. Nah ini pun kalau kita mau belajar ini banyak lagi. Tapi ini hanya saya kasih contoh saja. Jadi saudara, berbicara kedaulatan Tuhan. Kemudian ini berbicara kasih Tuhan. Kalau kita lihat di akhir itu, Tuhan kan menumbuhkan satu pohon, lalu begitu pohon itu mati, Yunus marah-marah sama Tuhan. Mati aja saya. Lalu Tuhan bilang, Yunus, ini pohon ini, yang kamu gak ada apa-apanya kok kamu marah-marah begitu. Bagaimana hati saya yang 120.000 orang? Artinya apa? Tuhan mengasihi semua orang. Ini adalah salah satu kitab bahwa pada perjanjian lama Allah mengasihi, bukan hanya mengasihi bangsa Israel, Allah juga mengasihi bangsa-bangsa asing. Ya, tapi kalau mereka mau masuk umat Tuhan ada prosedurnya. Artinya Tuhan mengasihi semua orang, tapi mereka harus mengikuti prosedurnya. Nah ini adalah gambaran bahwa Allah mengasihi semua orang. Itu adalah keputusan Allah. Itu adalah kedaulatan Allah. Yunus nggak bisa protes sama Tuhan. Tuhan, ini kan kamu udah pilih bangsa Israel. Hanya bangsa Israel saja, nggak bisa. Tuhan terbuka saat itu kepada bangsa-bangsa asing. Itu berbicara kedaulatan Tuhan. Kemudian digambarkan lagi di situ Tuhan panjang sabar, penuh kasih, bahkan rela mengampuni. Ini menggambarkan Tuhan yang Maha Kasih. Tuhan itu karena dia mengasihi kita, dia panjang sabar. Saudara coba bayangkan mulai dari zaman Nuh sampai sekarang dia sabar menanti umat manusia ini kembali kepada dia. Ada saatnya dia mau murka, tapi dia kadang menyesal atas murkanya itu. Menyesal dalam arti penyesalan kita nggak bisa, penyesalan manusia kita nggak bisa samakan dengan penyesalan Tuhan. Itu di luar daripada jangkauan pikiran kita. Artinya dia menunda itu. Kemudian dikatakan dia Maha Pengampun. Dia mengampuni. Tuhan saat itu tahu dosanya Niniwe itu sudah sampai kepada hadirat Tuhan. Dan Tuhan sudah murka. Tapi karena bangsa itu mau meresponi, Tuhan mengampuni bangsa itu. Sama seperti kita juga sekarang ini. Kita ini bangsa asing, kita ini cangkokan. Tidak ada sebenarnya yang kita banggakan. Kita ini murni diselamatkan hanya karena anugerah. Karena apa? Karena Tuhan yang Maha Kasih. Dia panjang sabar.
Dia sabar menanti saya dan saudara sampai bertobat hari ini. Jadi kalau kita bisa bertobat hari ini, semua itu hanya karena kasih Tuhan. Semua itu hanya karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena siapa-siapa kita ini. Semua itu hanya karena Tuhan itu panjang sabar. Saudara, ini adalah contoh bagaimana kita menafsirkan kitab-kitab narasi. Salah satunya adalah kitab Yunus. Dan saya ulang lagi, yang perlu kita perhatikan kalau kitab narasi itu adalah yaitu kata kunci yang diulang-ulang. Tadi saya beri contoh itu, yaitu Tuhan memerintahkan kepada Yunus 2 kali pergi. Sekalipun nanti kalau Bapak Ibu teliti masih banyak ya. Kalau kita mau bahas ini nanti seharian ya, kalau kita mau bahas satu kitab. Kemudian phase atau tempo, sebenarnya ada beberapa yang menarik di sini. Yang menarik kita perhatikan di sini. Sebenarnya masih ada lagi bagaimana Yunus dalam perut ikan pun sebenarnya ada phase yang di situ. Itu pun bisa kita elaborasi lagi supaya kita dan jemaat bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Yunus sendiri ketika dia di dalam perut ikan. Tapi lebih lagi tadi saya tekankan phase-nya adalah saya ambil pada klimaksnya itu. Jadi saudara-saudara, kalau kita bisa memperhatikan phase dari setiap kitab-kitab narasi yang bisa kita ajarkan kepada jemaat atau kepada siapapun, ini dapat, feelingnya itu kita dapat ya. Kemudian yang terakhir tadi saya bicara kunci teologi yang saya sampaikan hanya ada 2, sekalipun ada banyak sekali sebenarnya teologi-teologi yang bisa kita pelajari dalam kitab Yunus. Yang pertama yang paling menonjol itu adalah kedaulatan Tuhan. Yang kedua itu adalah kemahakuasaan Tuhan, sehingga dia kemahakasihan Tuhan, sehingga dia sabar, dia menyesal, dia mengampuni dan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat. Puji Tuhan saudara-saudara, demikian hari ini kita belajar kitab narasi. Sebenarnya saya masih banyak metode-metode yang lain, tapi nanti yang setelah yang satu ini, nanti saya kasih contoh bagaimana kita memberikan, menafsirkan ayat dengan bridging the gap, salah satunya dengan konteks budaya. Nah ini sangat menarik sekali, dan saya akan bahas itu melalui anak yang terhilang. Nanti kalau Bapak Ibu seperti ini, saya semangat sekali ya. Ada banyak yang nonton bareng. Ini saya senang sekali. Dan saya berdoa Bapak Ibu, sekalipun ini adalah salah satu saya memberikan jawaban, memberikan contoh, saya percaya di sini juga ada pengajaran firman Tuhan. Ini namanya mengajar firman Tuhan secara tidak langsung. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang diberkati, silakan share video ini biar orang lain juga semakin diberkati. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.